Assalamualaikum para pejuang dapur dimanapun berada. Ini dia saatnya kami akan share ide usaha jelang hari raya, yaitu kue kering rumahan. Selalu penuh pesona dan selalu banyak sekali peminatnya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman coba cek dulu video ini, isinya bagaimana. Siapa tahu bisa kepake untuk ide usaha deket-deket lebaran ini. Bener nggak sih? Yang penting tetap cuan gitu ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan cek satu persatu. Ada 4 resep yang saya akan share. Tapi sebelumnya bantu support dengan cara like, subscribe, dan juga berikan komentar di YouTube channel Emi Resna saja. Panduan resep akan kami sertakan di description box. Cara melihatnya adalah dengan klik tanda panah bawah yang di pojok kanan. Itu untuk langsung melihat resepnya sambil menikmati video ya. Simple banget. Jadi bisa di save juga, bisa untuk arsip teman-teman ketika mau mencoba berbisnis kue kering. Di tayangan ini ada 4 segmen yang menarik sekali untuk disimak. Ada 4 resep kue kering klasik bestseller, perlakuan telur yang cukup krusial, panduan suhu pemanggangan, dan juga finishing contoh pengemasan. Yang pertama kita langsung mulai ya, tentang nastar gulung. Jadi apa yang mesti disiapin? Pertama adalah niat. Niat sekuat baja gitu ya untuk membuat kue kering. Nah, untuk nastar tentunya kita siapin dulu selainya. Saya sudah pernah share cara membuat selai homemade. Silahkan bisa dicek di tayangan sebelum ini ya. Nah, untuk yang nastar kali ini saya pakai adonan yang lebih ada tambahan gulanya. Saya pakai palm sugar ya. Jadi warnanya bisa lebih coklat dari yang tertayang ini gitu ya. Nah, setelahnya kalau sudah siap itu kita baru akan prepare adonan. Untuk resep nanti akan saya bagikan, ada di description box. Prinsipnya gini, kalau untuk kue kering hampir semua saya memakai kuning telur yang direbus gitu ya, karena konsepnya adalah kue kering itu seminimal mungkin mengandung zat yang liquid atau cair. Jadi ini untuk mengurangi kadar airnya, itu saya efektif banget untuk pakai yang sudah direbus gitu ya, diambil kuningnya saja. Tapi ada juga beberapa yang memang masih tetap harus pakai yang kuning telur yang tanpa direbus gitu. Nah, untuk adonannya saya tidak pakai mixer sama sekali, hanya diuleni pakai tangan sampai kalis gitu ya. Kalau kalis berarti tidak nempel lagi di tangan. Nah, untuk mendapatkan nastar yang lumer di mulut ketika dinikmati, simpan dulu adonan, ditutup pakai plastik wrap gitu ya. Simpan di kulkas dulu kurang lebih setengah jam, baru kita buat adonan dicetak gitu istilahnya. Mau bentuk bulat klasik bisa, mau bikin seperti yang terlihat di video ini. Ini adalah versi nastar gulungnya ya. Pakai alat cetak, di split seperti ini, memanjang dulu gitu ya. Nanti baru kita potong-potong pakai istilahnya tuh, pokoknya alat pemotong gitulah ya. Simpel-simpel aja, panjangnya tergantung kita, nanti terkait sama banyak enggaknya selai yang dipakai. Nah, ini yang tadi saya bilang, selainya warnanya kecoklatan karena ditambahkan palm sugarnya gitu ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal digulung aja sampai bentuknya nanti kurang lebih kayak gini. Kebayang nggak teman-teman? Semoga bisa dibayangkan ya, bisa banget lah. Nah, sebenarnya kenapa kok saya pilih pineapple roll atau nastar gulung, karena memberi benefit untuk pelanggan, yaitu selainya jadi lebih banyak, otomatis lebih tasty ya rasanya. Terus kalau teman-teman mengerjakan dalam jumlah banyak, versi yang nastar gulung ini sangat-sangat membantu karena efektif, cepat selesai dibanding kalau bikin yang versi klasik yang bulat. Tapi kembali lagi ke selera. Kalau misalnya banyak yang request bulat, ya monggo silahkan dibuat yang bulat. Kalau saya menawarkan benefit jumlah selainya lebih banyak untuk pelanggan-pelanggan saya gitu ya. Terus setelah jadi, jangan lupa dimatangkan dulu di oven dulu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit. Saya pakai suhu sekitar 135 sampai 140 gitu ya. Nah, setelah keluar didinginkan sebentar, baru kita oles pakai kuning telur. Kuning telurnya boleh ditambahkan sedikit susu cair, tapi jangan pakai minyak goreng ya.
saya sudah pernah coba, hasilnya mungkin agak terlihat glowing tapi tidak lama. Jadi maksud saya jangan tergoda untuk membuat nastar harus berkilauan. No, ini bukan permata guys, gitu ya. Jadi kalau mau bikin pakai minyak goreng itu resikonya jadi beruntusan untuk lapisan kuning telurnya itu. Jadi kalau saya skip aja, pakai aja yang sesuai semula, yaitu kuning telur gitu ya. Nah, kalau sudah dipanggang lagi sampai matang kecoklatan seperti ini. Tips ini boleh dicatat, jadi gunakan butter dingin atau adonannya disimpan sebentar di kulkas 30 menit sebelum dibentuk gitu ya. Nah, beberapa jenis nastar ini ada yang nastar glowy, ini saya pakai luster gold. Jadi ditambahkan di serbuknya tuh ditambahkan di olesan kuning telurnya gitu ya. Terus ada juga nasberry crumble, ini juga cantik dan enak banget rasanya. Ada juga yang keluarga nastar, jadi dikemasnya pakai kemasan seperti lapis legit. Menarik ya. Lanjut ke babak kedua. Babak kedua kayak perlombaan aja. Yang kedua adalah putri salju. Kalau putri salju itu prinsipnya kalau saya gini, gunakan kacang yang berkualitas baik. Contohnya kacang mete, tapi jangan digoreng gitu ya. Jadi kacang metenya itu saya panggang, di roasting gitu ya, pakai oven aja, atau kalau tidak bisa di oven ya bisa disangrai gitu ya. Yang penting jangan digoreng teman-teman. Terus di blender itu pun tidak perlu sampai halus banget, karena justru kalau butirannya itu ada yang besar kecil, itu justru memberi kayak kita bermain tekstur gitu. Ketika dinikmatin akan enak banget gitu ya. Kemudian biasanya resep-resep putri salju itu pakai kombinasi dengan margarin, kebanyakan margarin ya, tapi perlu ditambahkan butter supaya dia benar-benar yang lumer gitu. Nah, untuk putri salju saya tidak pakai yang direbus untuk kuning telurnya, tapi kalau direbus pun nggak ada masalah. Ini kemarin karena pas udah deadline harus buru-buru, saya akhirnya pakai yang biasa. Sama ini juga saya tidak pakai mixer, jadi benar-benar langsung diuleni pakai tangan. Itu lebih efektif dan sangat meminimalkan, karena ada butternya, sangat meminimalkan resiko untuk jadi meleber gitu ya. Yang menarik dari putri salju ataupun kue kering seperti kastengel adalah cetakannya. Nah, di sini saya pakai alat sederhana, ini homemade, dibikin sama suami saya, Mas Ganteng. Jadi ini adalah alat bantu untuk membuat ketebalannya kurang lebih sama gitu ya. Sekarang udah banyak kok alat-alat yang alat cetak gitu ya, itu bisa juga teman-teman pakai. Kalau ini saya ukurannya kecil, simple, jadi maksudnya nggak yang langsung bikin banyak gitu. Jadi masing-masing terserah sih, kalau misalkan mau pakai yang ukuran besar juga monggo gitu ya. Yang penting kita mengupayakan supaya ukurannya itu seragam dan juga pengerjaannya bisa lebih cepat gitu. Caranya gampang banget, tinggal diberi alas plastik, jadi tidak langsung ke telananya ini ya. Jadi nanti dikasih alas plastik, terus adonan dipipihkan di situ, baru dicetak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau putri salju biasanya kan bentuknya seperti bulan sabit gitu ya. Nanti kenapa dinamakan putri salju? Karena nanti dia bedakan gitu ya. Jadi kuenya kue cantik gitu. Putri cantik banget gitu. Untuk suhu yang dibutuhkan adalah 140 derajat kurang lebih 35 menit. Kalau misalkan dirasa kurang, tinggal turunkan suhunya, tapi waktunya diperpanjang sedikit ya. Finishing untuk putri salju adalah diberi taburan gula halus. Nah, tapi tipsnya adalah jangan ketika panas-panas terus ditaburin ya, percuma, nanti gulanya ngeresep, nggak kelihatan cantik bedaknya. Jadi tunggu agak dingin, tapi jangan sampai dingin banget ya, setengah hangat gitulah. Langsung ditabur-tabur-tabur, jadi deh putrinya bedakan, tambah cantik kan gitu. Ini adonan ini saya buat adonannya sendiri tidak terlalu manis, karena kita akan dapat booster dari penambahan gula halusnya. Itu tipsnya ya. Jadi semoga ini bisa berguna untuk teman-teman yang menyukai putri salju. Tips untuk putri salju ada di metenya, gunakan mete yang dipanggang, blendernya sebentar aja, dan taburan gulanya dilakukan saat kuenya masih hangat. Kita lanjut ke yang ketiga adalah palm sweaker. Ini termasuk kue yang disukai oleh banyak kalangan.
Tesnya unik ya, karena hanya memakai keju parmesan aja. Dan saya juga sama, tidak pakai mixer ketika membuat ini. Pokoknya simple banget dah resepnya gitu ya. Targetnya adalah kalis pada kue udah jelas, adonan tidak menempel gitu kan. Nah kayak gini udah nggak nempel, artinya sudah bisa untuk dibentuk. Untuk mempermudah pembentukan palm sugar, dia kan bulat-bulat terus dikasih gula gitu ya, palm sugar. Nah ini saya pakai sendok takar, jadi saya pilih yang ini, saya lupa ukurannya ya. Pokoknya bikin dulu seukurannya biar tidak usah ditimbang, tapi dia bisa punya berat yang kurang lebih sama gitu ceritanya. Nah kayak gini, pokoknya ditakar aja. Istilahnya bisa sih memakai sendok juga boleh, yang penting kalau nimbang kan lama, soalnya kan ini kecil-kecil kan. Jadi teman-teman langsung pakai aja, pakai metode sendok takar ini sangat efektif. Pokoknya dipipih-pipihkan pakai jempol, terus ditakar kira-kira dia udah seperes sendok itu, udah dibentuk kayak gitu dulu, nanti baru kita bulet-buletin. Lakukan sampai habis, sampai didapat seperti ini. Nah ini kan sudah kurang lebih secara pandangan mata ukurannya sudah sama. Saya biasanya bikin juga yang ukuran lebih kecil, karena itu biasanya untuk mencukupkan berat atau untuk mengisi kalau di toples itu kan kadang tidak bisa sama rata gitu ya, ada daerah yang kosong. Nah itu pakai yang kecil-kecil sangat efektif untuk nyisip. Begitulah ceritanya. Ini dia kalau sudah dibuletin, itu kita taruh di mangkuk berisi palm sugar. Tinggal digoyang-goyang gini aja sampai dia nanti tertutup oleh palm sugarnya. Ini tuh tesnya enak banget karena istilahnya aroma keju berpadu dengan si gula merah ini. Beneran pokoknya rasanya tuh klasik banget, saya suka banget. Begitu ya. Nah itu tadi kan yang kecil-kecil itu adalah untuk sisipan ketika ada ruang kosong atau mencukupkan berat ketika ditimbang di toples. Kalau sudah lakukan semuanya sampai selesai, diletakkan di loyang beralaskan silpat. Kalau silpat udah standar ya, pokoknya pakai alas silpat itu udah membantu banget lah untuk pengerjaan kue kering. Jadi mesti investasi ya, beli aja seukuran loyang yang teman-teman punya. Ada kok yang ukuran 40x60, ada yang 20x20 gitu. Jadi membantu kerja kita. Ini yang sudah siap untuk di oven. Kalau palm sugar itu suhunya kurang lebih sebetulnya kue kering sama ya. Dia akan matang pada suhu antara 130 atau 140 kurang lebih, minimal 30 menit sampai mungkin bisa ada yang 40, tergantung suhu yang dipakai. Kalau saya lebih suka pokoknya kalau mengerjakan sesuatu itu mendingan suhunya rendah tapi durasi lebih lama, sehingga dia akan matang banget gitu. Mau denger versi matangnya? Kita denger ya. Bunyinya klutuk-klutuk, tapi itu bukan keras ya teman-teman, bukan atos. Atos kalau bahasa Sunda sudah gitu ya. Bunyinya memang keras gitu, tapi dia begitu digigit langsung renyah. Pokoknya enak banget dah kalau si palm sugar ini. Kalau tips untuk palm sugar ini sebenarnya di keju, jadi gunakan hanya parmesan aja. Saya sempat lihat beberapa resep yang beredar gitu ya, mereka menambahkan kayak ada keju edamnya, ada apa. Saya bilang sih itu nggak perlu, karena tesnya udah cukup dengan si parmesan itu tadi. Terus nggak perlu pakai mixer, dan juga bisa ditambahkan jahe bubuk. Sampai kita di segmen keempat, yaitu kastengel. Ini klasik banget dan sangat disukai oleh banyak pelanggan. Kalau untuk kastengel sama ya, saya pakai telurnya sudah direbus. Terus saya hanya memakai keju edam. Ada beberapa resep yang menuliskan keju bisa dimix dengan jenis keju tua lain, tapi saya sudah pernah mencoba, makanya bisa ngomong begini ya. Saya pernah coba itu, hasilnya malah jadi too oily, jadi dia berminyak banget dan tidak bisa kering teksturnya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi waktu itu aduh sayang banget. Sebenarnya rasa mungkin enak ya, tapi ada hal lain yang kita harus pertimbangkan, yaitu tekstur. Beberapa pencampuran keju justru membuat kejunya itu istilahnya adonan akhir itu tidak bisa kering dengan maksimal. Kan sayang banget ya, udah keluar biaya banyak kan kejunya kayak gitu kan, bukan keju yang murah, bener gak sih?
Nah kalau sudah, ini juga sama, tidak pakai mixer, dengan alat yang tadi dipakai untuk mencetak ketebalan yang sama, ini juga sama berlaku untuk kastengel. Dan sama ya, kalau jarinya nggak lentik artinya itu jarinya Mas Ganteng. Bukan saya bagian memvideokan aja. Nah kalau sudah, ini karena sudah udah didesain memang seukuran alat cetaknya, memang akan cocok gitu ya, lebar-lebarnya tuh akan sesuai. Tinggal dicetak begini aja, lalu kita taruh di loyang beralaskan silpat sampai selesai. Kalau untuk kastengel posisinya kuning telur langsung dioleskan ya, jadi tidak usah dipanggang lebih dulu. Begitu udah siap kayak gini, langsung kita siapin untuk olesannya. Kalau untuk taburan cukup pakai keju cheddar aja, itu udah enak banget ya. Terus saya biasanya kalau di resep kastengel saya tidak pernah menambahkan garam, karena cita rasa saltinya itu atau asinnya itu didapat dari kejunya itu, jadi nggak perlu dikuatkan lagi dengan garam. Itu sudah sangat-sangat endestralala. Bahasanya apa sih endestralala? Nah ini yang taburannya ya, cukup keju cheddar aja. Untuk olesan juga sama, jadi sekali mengerjakan bisa untuk olesan nastar, bisa untuk olesan kastengel. Bisa juga kalau nggak mau pakai keju parut, kalau mau lebih simpel di kotak-kotakin seukuran panjangnya kastengelnya ya, itu juga bisa. Aromanya mau wangi kemana-mana, gimana? Pengen nggak? Pengen ya? Udah tinggal praktekin aja sesuai resep yang sudah saya share, gampang banget. Insya Allah berhasil. Tips untuk kastengel tadi ya, kejunya cukup keju edam saja untuk di adonannya, dan cheddar di taburan, nggak perlu berbagai macam keju. Kemudian pilih pemanggangan suhu rendah dengan durasi waktu yang lebih lama menyesuaikan ketebalan adonan. Untuk ide pengemasannya, packaging kue kering itu biasanya pakai toples gitu ya. Kalau yang sekarang sudah mudah ditemukan yang tidak perlu pakai isolasi, jadi memudahkan pelanggan. Pilih kemasan-kemasan yang kayak gini kan nggak terlalu besar ya, simple, jadi bisa menyesuaikan juga dengan harga jualnya nanti. Yang penting dihitung bener ya untuk HPP-nya, jangan sampai berasa untung gitu ya guys. Nah ini ide yang dipakai untuk hampers ada beberapa ya, bisa dikombinasi dengan hijab, dibuat kayak model kain kayak gitu, menutup dari bagian kemasannya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.